Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami terkait penerapan IYD edisi 5 dalam penulisan kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Dengan dosen pengampu Miss Roma Kyoke Saniro. Untuk anggota kelompok pertama itu ada saya, Fawzaki Ramadan dengan BP 2311412026 dari FKG. Perkenalkan saya Rafa Khailatin Zakia dengan nomor BP 2311412007 dari FKG. Baik, pertama itu terkait penulisan kata. Yaitu pertama ada kata dasar. Kata dasar merupakan kata yang berupa kata dasar ditulis sesuai sebagai satu kesatuan. Contohnya itu ada ibu percaya bahwa engkau tahu. Soalnya kata turunan, imbuhan seperti awalan, sisipan, dan akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya itu ada dikelola dan penetapan. Soalnya bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Contohnya itu ada anak-anak, gerak-gerik, biri-biri, huru-hara. Soalnya gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya ada duta besar, mata pelajaran, orang tua, simpang 4, kambing hitam. Soalnya ada kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misal, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Soalnya untuk penulisan kalimat, pertama untuk penulisan kalimat itu ada huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama orang, nama tempat kerja, dan singkatan resmi. Selanjutnya tanda baca yang digunakan harus tepat seperti titik, koma, tanda hubung, dan tanda seru. Selanjutnya untuk penulisan kata ganti harus benar, misalnya saya, bukan aku atau diriku. Soalnya ada penyusunan kalimat, kalimat yang ditulis harus jelas dan padat, hindari kalimat yang bertele-tele dan ambigu. Soalnya ada penulisan paragraf. Pertama itu ada kesatuan atau unity. Paragraf harus memperlihatkan suatu maksud yang jelas, yang biasanya didukung oleh sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Soalnya ada kepaduan atau coherence. Ini paragraf yang baik harus memperlihatkan hubungan antar kalimat yang erat. Soalnya ada kelengkapan atau completeness. Paragraf dikatakan lengkap apabila dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Soalnya ada urutan atau orderly. Urutan ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang membangun paragraf. Hendaknya memiliki urutan ide secara logis. Soalnya untuk penulisan wacana, ini terbagi menjadi tiga, ada struktur penulisan, penggunaan bahasa, kohesi, dan koherensi. Untuk struktur penulisan itu struktur umum wacana meliputi pendahuluan yang memperkenalkan topik dan memberikan latar belakang yang diperlukan. Selanjutnya isi yang berisi pengembangan ide utama atau dengan argumen, bukti, atau informasi yang relevan. Selanjutnya kesimpulan yang menyimpulkan ide utama dan memberikan penutup yang kuat. Soalnya kejelasan dan keringkasan dalam penggunaan bahasa, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan langsung yang menyampaikan ide, hindari kalimat yang terlalu panjang, kompleks, atau sulit dipahami, dan selanjutnya kohesi dan koherensi. Kohesi merupakan hubungan yang antar kalimat, gunakan kata ganti seperti ini, itu, atau mereka untuk merujuk pada subjek atau objek yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga menghindari pengulangan yang tidak perlu. Soalnya koherensi merupakan hubungan makna antar kalimat, mana pastikan ide-ide dalam wacana terhubung dengan baik dan membentuk suatu kesatuan. Gunakan kalimat penghubung atau transisi untuk mengaitkan paragraf dan ide. Selanjutnya itu penggunaan tanda baca. Yang pertama itu tanda titik. Tanda titik ini bisa digunakan pada akhir kalimat, kemudian juga digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu daftar, perincian, tabel, atau bagan. Kemudian bisa digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Kemudian untuk tanda titik dua itu bisa digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Kemudian juga bisa digunakan sesudah kata atau frasa yang memerlukan pemberian. Kemudian ada tanda koma itu digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, frasa, atau bilangan. Juga digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Kemudian juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Keempat itu ada tanda titik koma digunakan untuk memisahkan sumber-sumber kutipan.
Kemudian juga digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara di dalam kalimat majemuk dan digunakan pada bagian perincian yang berupa frasa verbal. Kemudian ada tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Kemudian ada tanda seru digunakan untuk mengakhiri ungkapan yang menggambarkan kekaguman, kesungguhan, emosi yang kuat, seruan, atau perintah. Kemudian ada tanda tanya yang digunakan pada akhir kalimat tanya. Dan yang terakhir ada tanda petik yang digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kemudian ada unsur serapan umum, yaitu unsur bahasa sumber yang tidak diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada contohnya ada harakat fathah atau bunyi A dalam bahasa Arab yang dilafalkan pendek atau panjang menjadi A. Kemudian ada huruf ain dalam bahasa Arab pada akhir suku kata menjadi K. Kemudian ada gabungan huruf CK dan huruf CK menjadi K. Itu contohnya dalam bahasa Inggris ada cek menjadi cek dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada huruf C dalam bahasa Inggris yang diikuti oleh huruf A, O, U, atau konsonan itu menjadi huruf K seperti construction dalam bahasa Inggris menjadi konstruksi. Kemudian ada unsur serapan khusus, yaitu unsur bahasa sumber yang penulisan dan pelafalannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada 4 bagian. Yang pertama itu deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab disisipi vokal yang sama dengan vokal sebelumnya di antara deret konsonan tersebut. Kemudian yang kedua itu deret konsonan pada akhir kata bahasa Arab dapat ditambah vokal U seperti pada contoh. Kemudian yang ketiga konsonan ganda diserap menjadi konsonan tunggal. Yang keempat, unsur serapan yang sudah lazim digunakan dan tidak sesuai dengan kaidah umum penulisan unsur serapan tidak diubah seperti pada contoh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.